Pemirsa, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Usai persidangan yang digelar maraton termasuk pemeriksaan terhadap 9 Hakim MK, publik kini menantikan akankah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sanggup mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman 16 Oktober lalu membuka jalan lebar bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, untuk maju dalam kontestasi Pilpres. MK mengubah syarat batas usia bagi Capres-Cawapres 40 tahun dengan membuat pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan ini diorkestrasi oleh Ketua MK yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Terkait putusan ini, 21 laporan dugaan pelanggaran etik masuk ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nama Anwar Usman paling banyak disebut, yakni mencapai 15 kali. Sidang digelar secara maraton termasuk memeriksa 9 hakim Mahkamah Konstitusi. MK telah menerima 11 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Poin paling menarik perhatian publik adalah soal Ketua MK yang dinilai punya konflik kepentingan dan seharusnya mundur dalam persidangan, namun justru ikut hadir memutus perkara yang membuat Gibran melenggang bebas ke kontestasi Pilpres. Poin lainnya, Anwar Usman diduga berbohong terkait alasannya tak hadir dalam 3 persidangan sebelumnya. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, alasan Anwar Usman absen persidangan adalah untuk menghindari konflik kepentingan terkait gugatan. Namun belakangan Anwar Usman justru hadir dalam pemutusan perkara nomor 90 yang berujung dikabulkan. Anwar Usman berdalih tidak hadir di persidangan sebelumnya karena alasan kesehatan. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah sehingga 99 itu semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Nah, hari ini MK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Lalu akankah MK sanggup mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi? Tim Liputan iNews melaporkan.